Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Parisa Danwarta, NIM 21010100206. Kelas E, mata kuliah jaringan komputer. Saya akan menjelaskan tentang routing. Yang pertama, pengertian routing. Routing merupakan proses pengalihan atau pemindahan data dalam jaringan komputer dari satu titik ke titik lainnya. Routing melibatkan pengguna perangkat keras atau seperti router dan perangkat lunak seperti protokol routing untuk menentukan jalur terbaik yang harus dilalui oleh data mencapai tujuannya. Pada dasarnya, routing dilakukan dengan menganalisis alamat tujuan data menggunakan informasi teknologi jaringan untuk memilih jalur terbaik. Tujuan utama dari routing adalah untuk mengirimkan data dengan cepat dan akurat melalui jaringan komputer yang kompleks. Secara umum, routing dapat digunakan dalam berbagai jenis jaringan, termasuk jaringan lokal atau LAN, jaringan area luas atau WAN, dan internet. Dengan adanya routing, data dapat dikirimkan melalui yang kompleks dengan banyak perangkat dan jalur yang berbeda dengan efisien dan aman. Yang kedua, fungsi routing. Fungsi utama dari routing dalam jaringan komputer adalah mengalihkan paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang kompleks. Routing memainkan peran kunci dalam menjaga konektivitas yang handal dan efisien antara perangkat dalam jaringan. Beberapa fungsi utama dari routing meliputi penentuan jalur terbaik untuk paket data, penanganan redundansi, dan pemulihan. Routing meliputi jalur terbaik untuk paket data jaringan, pembagian beban lalu lintas untuk menghindari overutilitasi, pengolahan lalu lintas untuk memprioritaskan jenis data tertentu, dan isolasi jaringan untuk menjaga keamanan dan privasi. Selain itu, routing juga memungkinkan interkoneksi antara domain administratif yang berbeda atau jaringan eksternal, seperti menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Dengan melakukan fungsi-fungsi ini, routing memungkinkan pengiriman paket data yang efisien, pengoptimalan kinerja jaringan, dan pengaturan komunikasi andal dalam jaringan komputer. Yang ketiga, ada jenis-jenis routing. Yang pertama, static routing. Static routing merupakan jenis teknik routing jaringan yang bersifat statik dan berkonfigurasi yang manual. Routing statik umumnya dikelola oleh administrator jaringan dan digunakan dalam skenario di mana parameter jaringan dan lingkungan jaringan tetap konstan dan stabil. Yang kedua, ada default routing, merupakan metode routing yang mengandalkan konfigurasi untuk mengirim semua paket ke satu router. Pengiriman ini tidak tergantung pada jaringan tertentu dan di mana jaringan itu berada di pengiriman yang fleksibel ini kemudian diteruskan ke router dalam satu konfigurasi routing default. Yang ketiga, ada dynamic routing, merupakan penyesuaian otomatis dari rute jaringan dalam tabel routing. Dynamic routing dapat menggunakan protokol tertentu dalam menemukan tujuan jaringan dan rute tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Cara kinerja routing. Cara kinerja routing dapat dijelaskan dalam penerusan paket beberapa tahap berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi topologi jaringan. Yang kedua, pembangunan tabel routing. Yang ketiga, pertukaran informasi routing. Yang keempat, pengambilan keputusan routing. Yang kelima, penerusan paket. Dan yang keenam, pemeliharaan dan perbarui tabel routing. Proses ini terus berulang saat paket data dikirimkan melalui jaringan routing secara dinamis, menyesuaikan jalur dan tabel routing berdasarkan perubahan jaringan yang terjadi. Dengan demikian, routing memungkinkan data untuk dikirimkan melalui jaringan dengan efisien dan aman, menghindari kemacetan dan memilih jalur terbaik sesuai dengan kondisi jaringan yang berubah. Kesimpulan routing. Routing adalah proses penting dalam jaringan komputer yang melibatkan pengalihan paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang kompleks. Tujuan adalah untuk memastikan paket data mencapai tujuan cepat, efisien, dan aman. Routing melibatkan penggunaan router yang menggunakan informasi tabel routing untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket data.
Routing dapat digolongkan menjadi static routing dan dynamic routing. Static routing melibatkan konfigurasi manual tabel routing, sementara dynamic routing menggunakan algoritma dan protokol routing dinamis untuk menghitung dan memperbarui tabel routing secara otomatis. Dynamic routing lebih fleksibel dalam mengatasi perubahan topologi jaringan. Manfaat dari routing meliputi penentuan jalur terbaik, penanganan redundansi, pembagian beban, pengelolaan lalu lintas, dan isolasi jaringan. Routing juga memungkinkan jaringan untuk menghubungkan domain administratif yang berbeda berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Pemilihan jenis routing yang tergantung pada ukuran skala dan kebutuhan jaringan. Routing dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan, memastikan konektivitas yang handal, dan ketersediaan layanan yang baik. Dalam kesimpulannya, routing adalah proses yang krusial dalam jaringan komputer yang memungkinkan paket data dengan efisien dan aman. Dengan pemilihannya jenis routing yang tepat dan dengan pengaturan yang cermat, administrator jaringan dapat meningkatkan kinerja jaringan, memastikan konektivitas yang handal, dan mengoptimalkan pengalihan paket data dalam lingkungan jaringan. Sekian, terima kasih.